Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Muzayin. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pengaturan hukum dokumen perjalanan Republik Indonesia. Jadi, perjalanan Indonesia itu dari luar ataupun kita akan keluar itu memiliki syarat-syarat seperti itu. Tidak seakan-akan kita itu seenaknya seperti itu, yaitu dijelaskan itu tentang hukum keimigrasian kan, tentang hukum keimigrasian berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2011, yaitu tentang imigrasi. Jadi seperti itu. Dan peraturan-peraturan pemerintah Republik Indonesia ya wis banyak tentang visa, tentang perjalanan, surat perjalanan seperti itu. Jadi kita akan mengurus paspor itu pun banyak persyaratan. Jadi kelengkapan administrasi dari kita, dari tanda pengenal, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, dan juga kartu keluarga seperti itu. Jadi administrasi awal untuk membuat paspor sendiri itu memang sangat rumit. Namun itu kembali lagi kepada kita agar dipermudah di perjalanan ketika kita akan perjalanan ke luar negeri seperti itu. Jadi dokumen, ini saya akan bacakan di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 itu tentang keimigrasian, mengatur mengenai dokumen perjalanan Republik Indonesia pasal 24. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan pemberlakuan ketentuan pidana pada orang akibat tidak menggunakan atau memalsukan dokumen perjalanan Republik Indonesia. Terjadinya tindak pidana keimigrasian seperti pembuatan dan pemalsuan surat perjalanan yang merupakan dokumen resmi yang secara sah seharusnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara karena membuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Memerlukan upaya penegakan hukum meliputi pengawasan terhadap orang yang masuk atau keluar wilayah negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah negara Republik Indonesia. Peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung upaya dapat diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi atau melaporkan adanya penyalahgunaan dokumen negara dan dokumen lainnya untuk penegak hukum atau pihak yang berwajib, termasuk keterlibatan aparatur pemerintah yang dengan sengaja membantu penyalahgunaan dokumen negara dan dokumen lainnya yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana keimigrasian. Adanya dokumen-dokumen keimigrasian dapat dibuat, disimpan, dan dipalsukan atau disalahgunakan untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain. Bahkan dapat digunakan untuk mempermudah terjadinya tindak pidana seperti terorisme, korupsi, perdagangan orang, narkotika, dan psikotropika, penyelundupan kayu, dan penyelundupan orang, tindak pidana lainnya. Sanksi yaitu akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Ada sanksi administratif, ada sanksi perdata, dan ada sanksi pidana. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang keimigrasian pasal 11 ayat 1 dan 2 serta pasal 120 ayat 1 dan 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang membahas tentang keimigrasian pasal 26 setiap orang tentang dengan sengaja. Yang pertama yaitu menggunakan dokumen perjalanan Republik Indonesia untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia tetapi diketahui atau patut Indonesia itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda 500 juta rupiah. Yang kedua yaitu menggunakan dokumen perjalanan Republik Indonesia
orang lain atau yang sudah dicabut atau yang dinyatakan batal untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia, atau menyerahkan kepada orang lain dokumen perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya atau milik orang lain dengan maksud digunakan secara tanpa hak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Yang ketiga yaitu memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain. Yang ketiga yaitu memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 atau lebih dokumen perjalanan Republik Indonesia atau yang sejenis yang dimaksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain, dan melawan untuk menyimpan dokumen perjalanan Republik Indonesia atau dipalsukan dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain. Pasal 128 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak sekitar 500 juta rupiah. Yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mencetak, mempunyai, menyimpan atau memperdagangkan belangko dokumen perjalanan Republik Indonesia. Juga setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membuat, mempunyai, menyimpan atau memperdagangkan cap atau alat lain yang digunakan untuk mengesahkan dokumen perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian lainnya. Pasal 129, setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan dirinya sendiri atau orang lain merusak, mengubah, menambah, mengurangi atau menghilangkan baik sebagian maupun seluruhnya keterangan atau cap yang terdapat dalam dokumen perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Pasal 130, setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menguasai dokumen perjalanan. 30, setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menguasai dokumen perjalanan atau dokumen keimigrasian lainnya milik orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhati, S 2018-2009. Saya sendiri akan melanjutkan presentasi dari teman saya kelompok 3. Kami dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang materi tentang pasal 131, yaitu berisi setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, merusak, menghilangkan atau mengubah, menggandakan, menggunakan atau mengakses data keimigrasian baik secara manual maupun secara elektronik untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, dan itu akan dipidana penjara selama kurang lebih 5 tahun dan denda uang sebesar 500 juta. Dan juga ada pasal 132, yaitu pejabat imigrasi atau pejabat lain yang ditunjuk dengan sengaja dan melawan hukum memberikan dokumen perjalanan Republik Indonesia dan atau memberikan atau memperpanjang dokumen keimigrasian kepada seseorang yang diketahui tidak berhak dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Di dalam pasal 133 sendiri ada pejabat imigrasi atau pejabat lain, yaitu yang pertama membiarkan seseorang memperlakukan tindak pidana kewarganegaraan, dan yang kedua dengan sengaja membocorkan data keimigrasian yang bersifat rahasia pada pihak yang tidak berhak sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat 2 dan pasal 68 ayat 2. Dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Dan yang ketiga, dengan sengaja tidak menjalankan prosedur operasi standar yang berlaku dalam proses pemeriksaan, pemberangkatan atau kedatangan di tempat pemeriksaan imigrasi yang mengakibatkan masuknya orang asing ke wilayah Indonesia. Dan yang keempat, dengan sengaja
dengan sengaja dan melawan hukum tidak menjalankan prosedur operasi standar atau ruang retensi imigrasi yang mengakibatkan melakukan dari dan dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 2 tahun penjara. Nah, selanjutnya yang terakhir, dengan sengaja dan melawan hukum tidak memasukkan data ke dalam sistem informasi manajemen keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 akan dipidanakan dengan pidana kurungan paling lama 6 tahun 6 bulan. 6 bulan pidana. Hukum pidana meliputi ada 3 tahap, yaitu tahap pertama yaitu tahap formulasi yang dimaksud dengan tahap formulasi sendiri, tahap penegak hukum in concreto oleh badan pembuat undang-undang atau tahap legislatif. Yang kedua yaitu tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana oleh para aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan atau tahap yudikatif. Dan yang ketiga yaitu tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana atau tahap eksekusi atau administrasi. Ada beberapa tahap berikut, yaitu seperti yang ketiga tadi. Bila mengacu kepada tujuan sistem peradilan pidana itu bisa diartikan sebagai usaha mencegah dan menanggulangi kejahatan. Di sini perilaku dijatuhi pidana dan rehabilitas serta dilindunginya korban dan masyarakat sendiri. Di sini juga ada beberapa norma yang menjelaskan mempunyai beberapa unsur, yaitu sumber, yaitu dari mana asal norma itu, dan yang kedua sifat, yaitu syarat-syarat kapan norma itu berlaku, dan yang ketiga tujuan, yaitu untuk apakah norma itu dibuat atau dilaksanakan, dan yang keempat sanksi. Yang dimaksud sanksi di sini adalah reaksi atau alat memaksa, apakah yang akan dikenakan kepada orang yang melanggar atau tidak mematuhi norma itu. Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat menciptakan keseimbangan alami, di mana setiap pelanggaran atau peraturan yang ada akan dikenakan sanksi atau hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar peraturan tersebut. Di sini juga sebagian untuk menjaga agar peraturan-peraturan itu dapat berlangsung terus-menerus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh masyarakat. Aturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian sendiri hukum dalam masyarakat dan harus bersedikan pada keadilan, yaitu rasa keadilan masyarakat sendiri atau keadilan sosial sendiri. Keadilan itu bertumbuh ke diri kita sendiri atau ya. Jadi di sini juga hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan. Melanggar ketentuan hukum dalam arti itu merugikan, melalaikan, atau mengganggu keseimbangan atau kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat. Reaksi yang diberikan berupa pengembalikan ketidakseimbangan kepentingan yang diberikan berupa pengambilan tindakan tersebut terhadap pelanggarnya. Sekiranya demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, kelompok 3 mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.